Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Rahma Listiana. Pada episode kali ini, saya ingin berbagi pengalaman menggunakan genset listrik merek Crisbo model HVL 3.5V Dual Fuel Series. Pengalaman ini sudah saya alami kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. Apa yang menjadi kelebihan genset Crisbo HVL 3.5V ini? Menurut saya ada 3 hal kelebihannya. Yang pertama yaitu cara menghidupkannya bisa menggunakan dengan electric starter dengan bantuan aki 12 volt atau dengan hand starter atau cara manual. Kelebihan yang kedua yaitu dari sisi pilihan bahan bakar. Bahan bakar bisa menggunakan bensin di mana tangkinya kapasitas 15 liter atau dengan menggunakan gas LPG di mana kapasitasnya sesuai dengan tabung gas yang kita miliki. Kelebihan yang ketiga yaitu hemat bahan bakar jika menggunakan gas LPG karena rata-rata selama ini pemakaian dengan gas LPG tabung 3 kg, rata-rata waktu yang digunakannya yaitu kurang lebih antara 2 sampai dengan 3 jam satu tabung gas LPG 3 kg itu. Adapun spesifikasi Crisbo model HVL 3.5V ini, pertama dayanya adalah maksimalnya 3500 watt, bahan bakarnya adalah bensin dan LPG pilihannya, kemudian kapasitas untuk bahan bakar bensin adalah 15 liter, voltasenya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, dimensi produknya adalah 72 x 59 x 66 cm dengan berat produk genset ini 50 kg dan rate powernya bila menggunakan bensin 3200 watt maksimal 3500 watt. Jika menggunakan LPG maka rate powernya 2800 watt maksimal 3000 watt. Sedangkan rate ampernya adalah 14,6 ampere, rate RPM-nya adalah 3000 RPM. Pengalaman saya selama menggunakan genset model ini, saya dalam menghidupkannya selalu menggunakan cara electric starter dan bahan bakar yang saya gunakan adalah menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Sekarang kita akan bahas mengenai fitur yang ada di genset ini, yaitu bagian saklarnya kita akan bahas. Di sini ada bagian stop, run, dan start. Kemudian ada layar monitor data center yang akan menunjukkan beberapa aplikasi. Kemudian di sini ada tentang volts, tentang hertz, tentang waktu dan lama pemakaian. Di sini akan tercatat di dalam layar ini. Kemudian ada tombol atau indikator oli. Bila oli sudah kurang baik akan menunjukkan indikator lampunya menyala merah dan berkedip-kedip. Lalu ada alat untuk menyambungkan listrik DC. Di sini ada tempatnya dan ada tombol on off-nya. Kemudian ada tombol on off untuk AC. Dan ini adalah tempat untuk colokan AC-nya 220 volt. Ini on off-nya dinaikkan ke atas dan ke bawah. Kemudian ada bagian lain yaitu ground-nya. Ini adalah ground untuk disambungkan ke kabel ke tanah. Ini adalah saringan udara, coil tempat tarikan starter manual. Ini adalah tarikan gas genset ini, start dan run. Nanti akan dipindahkan posisinya run. Nah, ini posisi di run. Balik lagi ke posisi start. Ini tombol untuk on off DC. Kemudian penampang yang lainnya di sini bagian samping ada beberapa yang harus dijelaskan. Ada saklar untuk bensin. Ini di besaran bensin keluar masuknya seperti apa, dan ketika menggunakan gas ini harus dalam posisi off seperti ini. Di bawah ada tombol pilihan untuk gas dan bensin, dan yang merah ini untuk bensin, dan apabila ditekan ke bagian yang hijau maka untuk LPG penggunaannya. Nah, ini untuk LPG bagiannya. Kemudian ada sambungan atau soket yang menghubungkan antara selang gas dengan genset ini, di mana selang gas akan terhubung dengan tabung gas yang kita miliki. Kemudian ada aki ini kapasitasnya 12 volt dan saya tambahkan
alat yang sebenarnya tidak ada di dalam genset ini. Saya tambahkan voltameter untuk menunjukkan bahwa aki ini berapa volt, sehingga menghindari shock pada aki ketika saya gunakan. Lalu di belakangnya ada knalpot. Ini knalpot ini untuk membuang CO2-nya, dan untuk menempatkan genset ini harus di ruangan terbuka ketika dinyalakannya, karena CO2-nya sangat berbahaya bagi kita dan orang lain yang menghirup CO2-nya. Kemudian penampang yang lain ada plat yang tulisannya hot. Di sini adalah untuk melindungi knalpot yang tadi sudah saya bahas agar tidak dipegang karena panas. Kemudian ada busi, ada tarikan gas, ada saringan udara, ada ban untuk mobilisasinya. Dan ini cara mobilisasinya. Ban ini berfungsi untuk memindahkan genset ini dengan cara diangkat tuasnya, lalu diangkat dan didorong ke tempat yang akan kita tuju, di mana genset ini yang akan kita gunakan. Tata cara untuk menyalakan genset, yang pertama dari posisi stop, kemudian run, dan start. Ini posisi start pada tarikan gasnya. Untuk persiapan menyalakan genset, maka posisinya harus di run. Untuk menuju ke start pada saklarnya, ini semua saklar AC dan DC juga harus mati. Lalu kita akan pindahkan 1, 2, 3 run, maka menyalalah genset ini. Kemudian kita pindahkan tarikan gasnya pada posisi run agar listrik berfungsi. Maka menyalalah data center ini. Terlihat angka 1 di data center ini, artinya baru 1 menit genset ini bekerja sejak dimulai start tadi. Kemudian kita akan lihat yang lainnya. Ini adalah menunjukkan voltase 223 voltase, dan kita akan pindahkan kembali F, yaitu menunjukkan frekuensi 53 frekuensi hertznya. Kemudian kita akan pindahkan kembali, muncul angka 5. Angka 5 ini adalah kumulatif dari pemakaian keseluruhan genset ini dari awal hingga akhir tanpa ada kecuali jeda, yaitu menunjukkan 5 jam keseluruhan. Start, stop, run, stop. Kita akan matikan, dan semuanya kita matikan tombol-tombol saklar DC dan AC-nya. Kemudian dari run kita akan stop untuk mematikan genset ini. 1, 2, 3. Maka matilah genset ini. Data center pun layarnya mati, tidak memperlihatkan nyala warna merah. Baik, kita akan pindah ke hidupkan kembali, yaitu kita akan mulai hidupkan. Di sini semua dalam posisi off, mati, DC dan AC-nya. Kita akan nyalakan 1, 2, 3. Ya, nyalalah genset ini. Kita akan pindahkan gasnya pada posisi run supaya berfungsi menghasilkan listrik. Ya, dipindahkan, maka nyalalah data centernya. Kemudian kita akan coba benar menyala atau tidak menghasilkan listrik AC 220 volt. Kita colokkan kabel listrik lampunya. Kemudian kita pindahkan dulu lampunya karena saklar on off AC ini ada di sekitar lampu. Kita naikkan ke atas saklarnya. 1, 2, 3, nyalalah lampu dari hasil listrik AC. Pindahkan dulu lampunya. Kita akan lihat lagi cara untuk mematikannya sekarang. Dari run sudah nyala genset ini, kita akan matikan ke posisi stop. Semua saklar AC dan DC harus dimatikan. Ya, sudah dimatikan. Kemudian tarikan gas kita kurangi pada posisi start di tengah. Nah, sudah di tengah. Lalu data center pun akan mati karena tidak ada aliran listrik. Kita matikan genset ini ke posisi stop karena data center juga sudah mati, tetapi genset memang masih menyala. 1, 2, 3, matilah genset ini. Kita akan coba dengan cara menghidupkan secara manual, menarik koilnya. Posisi saklar ini pindahkan ke run. Pindahkan ke run, sudah. Lalu kita tarik. Tarik koilnya 1, 2, 3, nyalalah genset ini. Kemudian kita pindahkan tarikan gasnya ke posisi run sehingga menghasilkan listrik. Demikian pengalaman saya
selama menggunakan genset ini, dan jika berkenan untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.